Ngomong apa? Saudara-saudari, semoga Tuhan memberi engkau damai. Kembali lagi ketemu dengan kami, saya Saudara Theo. Dan saya Saudara Al. Ya, kita sekarang ada di mana? Kita sekarang ada di depan gereja Santa Katarina. Di mana itu? Letaknya ada di Bethlehem. Di kota Bethlehem ya. Gereja Santa Katarina di kota Bethlehem ini adalah bagian dari gereja kelahiran Kristus. Nah, yang bagian Katolik itu gereja Santa Katarina. Ada peristiwa apa saja kira-kira di tempat ini? Ya, jadi kalau kita ada di Bethlehem, maka tidak bisa lain peristiwa paling utama yang mau kita lihat tempatnya, mau kita kunjungi bersama di sini adalah tempat di mana Yesus lahir. Oh ya, itu makanya namanya gereja Nativity. Nativity, gereja Nativity, kelahiran. Ya. Maka kita ada di tempat ini. Ini semua sebenarnya satu bangunan besar, tetapi karena dimiliki bersama oleh beberapa komunitas, maka masing-masing komunitas membangun istilahnya aula atau bangunan utama untuk beribadah sesuai dengan komunitasnya berbeda-beda. Walaupun tempat utama yang dituju satu sebenarnya. Tempat kelahiran Yesus. Tempat kelahiran Yesus. Pasti nanti kita akan ke sana ya. Nah, kita akan ke sana, kita akan pergi untuk melihat di mana tempat yang semua orang dari penjuru dunia setiap kali Natal berusaha untuk datang ke sini dan melihat tempatnya. Atau yang mungkin terkenal dengan tempat yang sangat terkenal yang biasa mereka sebut Bintang Bethlehem. Bintang Bethlehem atau bintang kelahiran. Ya. Kalau selain kelahiran Yesus ada peristiwa apa lagi? Selain kelahiran Yesus di tempat ini sudah pasti. Ketika Yesus lahir itu di bagian dari pertama Injil Matius bab 2 begitu ya. Itu diceritakan juga tentang orang Majus yang datang ke sini. Orang Majus ya. Maka setelah Yesus lahir orang Majus datang ke sini. Tetapi selain orang Majus menurut Injil Lukas siapa yang datang ke sini? Para gembala pasti datang ke tempat ini ya. Jadi kita ada di tempat di mana para gembala, di mana orang Majus datang mengunjungi Yesus. Orang-orang pertama yang pada saat itu melihat Yesus. Ya. Tentunya nanti kita akan membaca juga Injil di tempat kejadian perkara seperti biasanya ya. Mungkin kita bisa langsung sekarang menuju. Mari kita masuk, kita lihat apa yang ada di dalam. Oke. Saudara dan saudari yang terkasih, saya akan membacakan kutipan Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala
dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab para nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Ya, kita sekarang ada di depan makam anak-anak ya. Kita ada di depan makam anak-anak yang dimana sekarang di tempat ini juga dibuat sebuah altar, di mana di tempat ini ketika mempersembahkan misa kita mengenangkan anak-anak yang dibunuh atas perintah Herodes. Atas perintah Herodes, berarti itu hari raya kanak-kanak suci ya. Hari raya kanak-kanak suci. Kalau tidak salah 28 Desember. Iya. Ya betul ya. 28 Desember. Mungkin kita bisa membaca Injil di TKP. Saya akan membacakan kutipan dari Injil Matius bab 2 ayat 16 sampai dengan 18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu.
Ya, saudara-saudari, saya kira itu ya pembacaan Injil di TKP kali ini tentang hari Natal, Tentang hari Natal, kelahiran Yesus, lalu ada orang-orang Majus orang-orang Majus, dan juga kanak-kanak dan kudus. juga kanak-kanak kudus yang berada di tempat ini. Berada di tempat ini kita sudah membacanya di TKP. Semoga bisa menambah iman kita bahwa Yesus sungguh hadir menjadi manusia, hadir di tengah-tengah kita. Ya, yang luar biasa adalah bahwa di tempat ini betapapun sederhananya, begitu banyak orang yang datang ke sini karena mereka yakin dan percaya justru di tempat yang sederhana itu Allah yang Maha Tinggi, yang adalah Raja itu mau datang. Maka berbahagialah Anda jika hidup Anda sederhana, jika Anda merasa kadang-kadang tidak layak. Karena pada tempat-tempat seperti itulah Tuhan mau datang. Seperti diramalkan dalam kitab Nabi Mika ya. Ya. Dan engkau Bethlehem sekali-sekali bukanlah yang terkecil, karena Mesias akan lahir di tempat ini, di tempat yang sederhana ini. Allah merendahkan diri, Dia yang tadinya Allah merendahkan diri menjadi manusia, bahkan lahir di tempat yang sangat sederhana. Jadi kita pun diundang juga untuk merendahkan diri ya. Waktu kita masuk di Basilika tadi, pintunya rendah ya. Pintunya begitu rendah. Kita harus menundukkan kepala, artinya kita harus merendah karena Allah yang tinggi merendahkan diri menjadi manusia di tempat ini. Selamat hari Natal, Merry Tuhan Christmas, memberkati. Tuhan memberkati.